Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayol ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir. Kali ini Surat 6 ayat 98. Suratul An'am ayat 98. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi ansha'akum min nafsin wahidah wahidatin famustaqarru wa mustauda' qad fassalnal ayati liqaumin yafqahun. Dia wa dia alladzi yang ansya'akum menciptakan kamu min nafsin wahidah dari seorang diri. Fa mustaqarrun, maka mustaqar tempat menetap, wa mustauda' dan tempat menyimpan. Qad fassalnal ayat, sungguh kami merinci ayat-ayat liqaumin, untuk kaum yafqahun yang berfikir, ya, bagi kaum yang berfikir. Yafqahun itu fikih, ya, artinya mendalami. Aqwalul mufassirina fi ta'wil ayat, pendapat-pendapat mufassir tentang ayat ini. Qala Razi, katsura ikhtilaful mufassirin fi tafsir hadzal lafdzaini ala aqwal. Ahli tafsir berbeda pendapat tentang dua kata ini, mustaqarrun wa mustauda'. Apa yang dimaksud dengan mustaqar dan mustauda'? Mustaqar artinya tempat menetap, mustauda' tempat menyimpan. Pertama, wa huwal manqul ali Ibnu Abbas fi aktsari riwayat, berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas, annal mustaqar wal arham. Mustaqar itu adalah rahim, wal mustauda' al aslab. Sementara mustauda' tempat menyimpan adalah sulbi, ya, maksudnya di tubuh laki-laki. Jadi manusia itu ada yang di tubuh laki-laki, ada yang di tubuh perempuan. Tubuh perempuan berarti itu dalam rahim, janin, ya. Nah, yang di tubuh laki-laki inilah yang Allah titipkan, mustauda' namanya, sperma, ya. Qala Quraib, kata Bajarir ila Ibnu Abbas yas'aluhu an hadzal ayat. Jarir menulis surat kepada Ibnu Abbas menanyakan tentang pengertian mustauda' dan mustaqar. Lalu beliau jawab, mustauda' itu adalah sulbi, ya. Sementara mustaqar adalah rahim. Ini seperti yang terdapat dalam surat 22 ayat 5. Wa nuqirru fil arhami ma nasya, dan kami tetapkan di dalam rahim sebagaimana kami kehendaki. Apa mau pendek atau panjang, ya, prematur atau telat. Wa mimma yadullu ala
aidan ala quwwati hadzal qaul anna nutfa wahida la tabqa fi sulfil ab zamanan tawilan. Dalil yang kuat tentang hal ini bahwa nutfah itu sperma, itu tidak mungkin ada di sulbi ayah zamanan tawilan, waktu yang lama. Tidak akan lama maksudnya di situ. Ya, karena proses produksi ya. Proses produksi pada laki-laki, nah, kemudian membuai perempuan. Jadi dalam sebuah penelitian dikatakan bahwa laki-laki itu bisa memproduksi sejam sekali. Bisa memproduksi sperma sejam sekali. Perempuan bisa menumbuhkan generasi 9 bulan. Laki-laki sejam sekali. Jadi andaikan seorang laki-laki istrinya 24, itu bisa diselesaikan dalam 24 jam hamil semua. Itu maksudnya. 24 jam bisa selesai. Itu jadi tidak berimbang. Dan Anda tahu untuk menciptakan mujahid-mujahid butuh waktu 15 tahun. Ya kan? Butuh 15 tahun. Seperti orang Palestina yang generasinya sudah kurang karena dibunuhi terus. Dia bisa menciptakan lagi angkat senjata 15 tahun. Butuh waktu yang panjang. Makanya kalau 15 tahun satu ya lama gitu kan. Jadi makanya diwajibkan 4. Nah ini di tengah-tengah masyarakat yang kurang gitu kan. Itu dibutuhkan produksi yang cepat. Dikata makanya ada istilah itu kayak pabrik anak aja gitu. Perempuan yang ngeluh. Kayak gitu ya. Jadi tempat-tempat yang minim itu memang banyak itu penting. Seperti Cina hari ini, walaupun dulu dianggap bodoh, tapi dia punya populasi yang banyak, lebih dari 1 miliar. Jadi walaupun Cina itu nggak ada urusan dengan luar negeri, dia cukup dengan negaranya udah cukup, karena konsumennya udah cukup banyak. Jadi kalau orang memproduksi barang, siapa yang beli itu kan. Nah, tapi kalau populasi sampai 1 M ya lumayan lah. Nah kita ini malah sifatnya konsumtif itu, jarang produksi. Ini yang membuat negara kita kurang dihargai oleh bangsa-bangsa lain. Cina produksi terus. Coba bayangin aja, waktu kita sering naik bus umum, ada itu asongan, ya, memperdagangkan senter lah, charger lah, gitu kan. Terus lampu emergency, berapa biji itu satu paket, 50.000, itu sudah tiba di Indonesia. Jauhnya dari sana. Maksudnya dari sananya berapa gitu. Kalau kita disuruh memproduksi yang sama, nggak bakal semurah itu. Dan saudara tahu ada hikmahnya. HP yang ada di tangan kita itu kebanyakan Cina. Walaupun mereknya apa itu dari sana semua. Memang yang ngarang contohnya Korea, tapi pabriknya di sana. Dulu kan lebih dari 2 juta, 3 juta, 4 juta. Sekarang kan di bawah 1 juta udah dapat dikantongin. Ya kan? Nah itulah. Mobil juga begitu. Merek apa tuh yang berasal dari sana? Murah meriah. Wuling. Katanya itu produksi rumah tangga katanya. Jadi contohnya Pangurawi suruh bikin motor merek apa gitu. Nanti sehingga dia banyak. Sekarang di dunia industri itu tinggal tergantung mau capnya gitu. Jadi apa ya? Punya apa itu merek saja gitu. Contohnya Pak Hilman punya merek apa gitu ya. Saya yang bikin. Nanti merek kita cap ke situ. Udah keluar. Jadi nggak produksi sebenarnya.
Apa saja gitu. Iya, jual brand aja. Sekarang tuh begitu. Nah, kita ini harus mengerti. Kita kembali ke sini. Jadi Allah menyatakan sebenarnya manusia itu dicipta dari seorang diri. Jadi ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa adanya ajaran kesetaraan. Dalam Islam ini mengajarkan kesetaraan bagi saudara-saudara yang keturunan berdarah biru, jangan tersinggung. Ya, ada yang tuh bagus, saya ngomong begini, besoknya nggak ngaji lagi. Jangan tersinggung. Semua orang itu lahir dari seorang diri, dari Nabi Adam. Jadi kita ini semua anak Nabi, jadi nggak boleh merendahkan, nggak boleh terlalu sombong, nggak boleh. Kita sama. Wa mimma waqala Abu Hayyan, berkata Abu Hayyan, walladzi yaqtadi nadar anal istiqral wal istida halani yata'awarani al insan minadz zuhri ila rahm. Kata Abu Hayyan, mustaqor dan mustauda itu adalah peristiwa yang selalu dialami manusia. Sekarang kita tinggal di bumi. Nanti setelah usia kita habis, masuk ke kubur. Itu namanya mustauda, disimpan. Kan bukan buat tempat tinggal kan? Kalau yang namanya mustaqor itu kita bisa bergerak bebas. Di kuburan kan disimpan. Ya, nanti dibangunin lagi, nah kita bergerak lagi. Jadi disimpan, netep, disimpan, netep. Nah, dalam rahim kan seorang bayi nggak bisa bergerak bebas, dia nggak bisa jumbul-jumbul, nggak bisa. Berarti itu disimpan. Begitu keluar ke dunia, dia berkreasi, ya, dia berinovasi. Nah nanti sudah umurnya habis, disimpan lagi. Inilah, jadi mustaqor dan mustauda menurut Abu Hayyan ini adalah tahapan-tahapan atau rotasi yang dialami manusia. Begitu juga kita kadang-kadang walaupun masih hidup tapi udah disimpan di rumah mulu gitu. Udah nggak bisa kemana-mana, temen udah nggak ada, mau kemana? Mau jalan, kalau nggak ada pengawalnya bahaya, nyebrang bisa ketabrak. Ya, karena kendaraan cepat kita, ya pelan amat ini, mau nyebrang aja lama. Jadi kita membutuhkan pengawalan kemana-mana. Nanti kalau umurnya panjang ya, nah, kita apresiasi dan semoga Allah mengampuni dosanya. Kiai Ali Yafi kan wafat, belum lama, mantan ketua MUI, umurnya berapa? 97. Wah, kayaknya ranking gitu. Jarang yang nyampe. Kemarin ini wafat ya, beberapa hari yang lalu lah. 2 hari apa? Kiai Ali Yafi itu dari Indonesia Timur ya, dari Sulawesi kalau nggak salah. Dulu memimpin ini MUI, ketua fatwa. Umurnya 97. Wafat. Wa qala Abu Hayyan walladzi yaqtadihi an-nadhar, menurut pemikiran istiqrar dan istida itu halani, dua keadaan yang selalu berputar pada manusia. Kita kadang-kadang berperanan, kadang-kadang kita diam, maksudnya kayak wayang itu. Ya kan? Kadang dia ditancepin tuh sama dalang. Oh, berarti lagi peran, kita berperan. Nah, udah selesai disimpan begitu. Udah nggak, berarti udah nggak main tuh. Nanti main lagi gitu. Nah, kita juga begitu. Mustaqor dan mustauda. Wal janin yabqa fi rahil zamanan tawilan. Nah, itu kan. Istiqrar bi idhofah ila ma qablaha, ada yang mengatakan istida itu karena akan berjalan lagi. Yaitu tadi saya katakan ya, bahwa mustaqar dan mustauda ini dua keadaan yang selalu berputar pada manusia. Berarti kita dulu menjabat, berarti itu mustaqar. Nah, nanti sudah pada masanya mustauda. Mustaqar, mustauda. Begitu sudah berputar terus. Qad fassalnal ayat, sungguh kami telah merinci ayat-ayat liqaumin yafqahun, bagi kaum yang memahami. Ini katanya dalil yang kelima ya.
Ada 5 dalil yang menunjukkan di ayat ini berturut-turut. Nah, ini saya tulis juga ini. Pertama, Allah menjelaskan faliqul habbi wan nawa. Allah lah yang membelah biji dan tunas. Ya, ini ditujukan kepada ahli-ahli botani ya. Yang kedua, falikul isbah, memecah membelah siang ya. Malam menjadi siang, siang menjadi malam. Ini ditujukan kepada ahli alam fisika ya. Yang ketiga, ja'ala lakumun nujum. Allah menjadikan untukmu bintang-bintang. Nah, ini ahli ruang angkasa. Coba diteliti lebih dalam lagi. Yang keempat, huwallazi ansya'akum min nafsin wahidah. Dialah yang telah melahirkan kalian dari seorang diri. Ini yang keempat. Nanti ada yang kelima. Anzala minas sama'i ma'an. Menurunkan air dari langit. Nah, ini yang keempat katanya. Qala Tabari wa aulat ta'wilat fi dzalika bisawab ay qala innallaha jalla thana'uhu amma biqaulihi. Kata Tabari, sebaiknya kita tidak menentukan apa yang dimaksud dengan mustaqar dan mustauda, karena Allah menyampaikannya umum. Ya, maksudnya begini. Tidak setiap ayat kita dapati tafsirnya dalam hadis. Jadi enggak semua ayat yang turun dikomentari oleh Rasulullah. Apakah Rasulullah belum mudeng? Ya, kita juga nggak tahu. Pokoknya dibiarkan begitu saja. Ada yang dibiarkan begitu saja. Nah, nanti karena tidak ada keterangan dari Rasulullah dalam perjalanan waktu, manusia baru ngeh. Oh, ini yang dimaksud oleh Allah. Ya, yang boleh jadi di zaman dulu tidak ditemukan. Contohnya dalam surat Yasin. Allah berfirman, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami bungkam mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Tangan-tangan mereka bicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki-kaki mereka menjadi saksi. Waktu ayat itu turun, orang itu enggak mudeng. Mulut bungkam, tangan bicara, kaki menjadi saksi. Nah, 3 nih. Dulu ya mungkin orang menafsirkan ini di akhirat ini. Ini pasti kejadian di akhirat. Mulut tertutup, mulut membisu, tangan bicara, kaki menjadi saksi. Oh, ini di akhirat ini. Tapi kita belum sampai ke akhirat sekarang. Tangan sudah bicara. Ya. Mulut diam, tangan bisa mesen Gojek, bisa mesen makanan, itu tangan bicara. Bisa salah klik, nah, ini bisa bahaya, uang bisa terkuras habis dengan salah ini. Tangan bicara, kaki menjadi saksi belum, nggak tahu kapan. Nah, inilah yang dulu sulit difahami bisa terjadi di zaman kita. Kata At-Tabari tadi, sebaiknya ayat-ayat yang sifatnya umum kita biarkan umum saja. Karena boleh jadi ini kan ayat Quran ini kan mulai turun itu berlaku sampai akhir zaman soalnya. Boleh jadi waktu turun orang yang menyaksikan itu nggak ngerti. Pokoknya ditulis saja begitu. Karena mukjizat Quran ini berlaku sepanjang zaman. Nah, di zaman kita ya boleh jadi terjadi, di zaman dulu enggak. Sehingga kita lihat ada buku-buku yang dikarang orang dulu, ketika kita buka lagi udah nggak mudeng, udah ketinggalan zaman. Ya, suasananya sudah berubah. Nah, inilah kemarin disebut contohnya, dialah yang telah menciptakan bintang-bintang. Dulu saya mendapat pelajaran dari guru saya, Kiai Muhaimin, itu artinya kompas. Ya, artinya letak ini, bujur dan lintang. Koordinat. Nah, koordinat sehingga bisa diketahui dengan tepat keberadaan suatu benda. Contoh, kalau pesawat sih mending ya. Kalau pesawat juga bisa diartikan begitu. Kalau dia jatuh atau kapal
bermasalah di tengah lautan. Bagaimana dia bisa minta tolong? Kalau kita kan di sini di Pangurawi, oh Pangurawi namanya gitu kan, bisa bisa dipoto. Nih di sini nih, kalau mau nolong saya. Lah kalau laut kan air semua, nggak ada ciri. Nah itulah diselesaikan dengan koordinat. Dengan koordinat ketahuannya. Sekarang udah diterbangkan satelit-satelit, jadi kita tahu paling nggak ada 4 satelit itu untuk mendeteksi keberadaan satu titik. Seperti kita hari ini, ya. Ada namanya Google Earth, yang jika kita naruh motor aja di situ, itu ketahuan platnya. Padahal itu dari angkasa, bisa ketahuan platnya. Tapi yang mendapat akses begitu harus bayar. Kalau yang nggak bayar, diburemin sama dia. Jadi Google itu jualan juga gitu. Kalau kita beli, terutama korporat ya, perusahaan, itu dia bisa tahu tuh nomor-nomor yang ada di bawah itu sampai plat nomor. Mobil yang diparkir dia tahu. Contohnya karyawan atau mobil perusahaan yang dibawa oleh driver, di mana keberadaannya dia tahu, bisa dideteksi kan. Sekarang perusahaan-perusahaan begitu, terutama Jepang, walaupun dia meluncur ke Jakarta, kecepatannya di luar batas yang ditentukan perusahaan, kena sanksi dia. Kamu di jam sekian nih, ada semua catatan. Kamu nongkrong terlalu lama, ini kemana nih? Tahu dia. Perusahaan-perusahaan tuh, ya, kalau masuk ke pabrik itu ada jangkauan tertentu, kecepatannya sekian. Di atas itu bunyi, tet itu. Jadi mirip robot manusia itu. Ya. Drivernya itu ngeluh ke saya itu, waduh dipantau terus Pak, nggak bisa. Ya ada ininya GPS ya. Nah, seperti itu tidak terbayang di zaman dulu, sehingga mereka tidak ada yang menafsirkan nujum ini sebagai GPS. Dengan GPS liyah tadubiha, kamu mendapat petunjuk. Kita pengen tahu, contohnya destinasi wisata, di mana ini kumpul, mau kumpul di mana? Kan kita bisa masukin, cek, ketahuan dia nunjuk. Ya kalau diartikan bintang, bagaimana siang hari? Nggak bisa dong kita mencari. Nah maka itu penafsiran dari guru saya yang ahli falak, nujum ini adalah GPS, yaitu koordinat. Nah, begitu, pokoknya kapal itu juga lengkap itu. Kapal pesiar tuh yang gede itu, ada orang Batak yang suka nyiarin itu. Nah kita bisa nonton di situ. Oh begitu caranya dia. Pokoknya kapal pesiar tuh bisa berkunjung ke negara-negara itu. Bagaimana dia menghadapi ombak yang begitu besar tuh, alat-alatnya ada semua tuh, lengkap. Nah kita jadi dapat gambaran tuh. Nah kita lanjutkan sini. Kullu khalqihi alladzi ansha min nafsin wahidat. Jadi semua orang yang bentuknya manusia, ya, itu berasal dari Nabi Adam. Sehingga ayat ini mematahkan teori Charles Darwin, yaitu teori evolusi. Katanya kita dari monyet. Nah itu kan menjatuhkan diri kita sendiri, ya kan? Katanya kita berasal dari monyet, karena dilihat dari anunya nih, cara berdirinya sekarang ini berevolusi. Monyet tadinya bongkok, gitu. Lama-lama lempeng katanya. Kurang ajar itu kan. Nah kalau saudara tahu ada tafsir ilmi yang dikeluarkan oleh LIPI, ternyata Charles Darwin itu mencuri data dari orang Indonesia. Jadi yang meneliti itu orang Indonesia. Tentang manusia dari monyet itu orang Indonesia. Dia nulis, kemudian diambil, diplagiat, dibayar. Udah kamu nggak boleh nyiarin. Itu di buku tafsir ilmi tulisan keluaran dari LIPI. Saya baca itu. Nah, di kemudian hari
teori ini kemudian dipatahkan oleh temuan baru bahwa manusia bukan berasal dari monyet. Ya, karena artinya binatang yang paling cerdas di dunia ini, kalau binatang laut itu kan itu apa itu? Bukan yang anunya banyak tuh. Bukan belang-belang yang kakinya banyak tuh. Ya, gurita. Itu binatang yang paling cerdas. Karena itu banyak orang menjadi korban tuh begitu. Jadi orang di laut lagi berenang, nggak taunya tuh terlibat gurita, masuk dia langsung. Tuh dicari-cari nggak ada, begitu ada udah ngambang. Itu kan dimakan gurita. Jadi aduhnya tuh kaki-kakinya kan nyedot itu. Nah kita kembali. Jadi menurut tafsir dulu dengan sekarang itu selalu berkembang karena perkembangan zaman, ya. Nah, sudah banyak lah. Semua manusia berasal dari Adam, bukan dari monyet. Nah, yang kedua, ayat ini menegaskan kita derajatnya sama. Dari sisi struktur tubuhnya sama. Semua yang berasal dari Allah tidak boleh dihina. Ya, seperti orang yang menurut kita kok beda, kulitnya kok hitam banget kayak wajan itu kan, kayak bawah wajan itu kan, yang udah kotor itu, kok bisa begitu, ada orang yang kulitnya begitu hitam. Nah kita nggak boleh hina, karena itu berasal dari Allah, bukan mau dia. Orang yang pesek, bukan mau dia. Pokoknya yang sifatnya bukan kemauan dia, kita nggak boleh hina, yang berasal dari Allah. Yang kita boleh jatuhkan adalah, kita boleh tegur adalah kemalasan. Itu ikhtiar namanya. Dia bisa malas, bisa enggak. Sebenarnya bodoh juga nggak boleh dihina. Asal jangan malas. Karena bodoh itu kan dia kepengen pintar tapi nggak bisa-bisa. Ada orang yang berusaha terus tapi nggak bisa-bisa. Kita harus hargai usahanya. Maka Rasulullah mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu, belajar adalah kewajiban setiap muslim. Yang penting belajarnya gitu. Nah, kalau udah malas ini, ya, kalau udah malas inilah kita boleh tegur. Kemalasannya bukan kebodohan. Tapi kan orang akan mengatakan, masa iya sih belajar terus-terusan nggak bisa? Nah, gitu kan. Pasti bisa. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, man yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka akan difakihkan agamanya. Wawasan keberagamannya akan banyak kalau dikehendaki kebaikan. Ya, bahkan di dalam ajaran Islam ini peluang besar semuanya jadi ulama sebenarnya. Ya, itulah kesimpulannya. Jadi kesimpulan ayat ini ingin menyampaikan bahwa semua manusia berasal dari satu induk, ya, yaitu Nabi Adam. Yang kedua, ayat ini juga menyadarkan kita bahwa semua manusia setara. Dalam sebuah sabda Nabi, ya, Rasulullah mengatakan manusia satu dengan yang lain itu seperti sisir katanya. Seperti sisir, sama. Manusia dibedakan dengan takwanya. Dan takwa itu bisa dicapai oleh semua orang. Laki-laki bisa, perempuan bisa, kaya bisa, miskin bisa. Orang yang sudah kadung kaya, nggak perlu miskin untuk bertakwa. Orang yang miskin tidak perlu kaya untuk bertakwa. Dengan kemiskinannya, dia bisa bertakwa. Jadi tergantung takdir kita ini. Apa yang kita bisa lakukan untuk Islam. Nah, itulah tafsir dari ayat ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan sunnah. Kita sudah sampai hadis tentang apa ini kemarin?
Tadi saya udah buka sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu majaa, ya sudah ya. Ini sudah kemarin. Babu tarhal alim al-mas'ala ala ashabil yakhtabirahum. Bab tentang seorang alim boleh menyampaikan masalah, boleh menyoal kepada audien untuk menguji sejauh mana orang audien itu memahami isi kajian. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minasyajar syajaratun la yasqutu waraqaha. Ada pohon yang tidak gugur daun-daunannya. Jadi ada daun-daunan yang tidak pernah gugur. Daun apa itu? Hah? Daun yang tidak pernah gugur itu namanya bunga abadi yang ada di gunung-gunung. Ya itu kan daunnya nggak pernah rontok itu. Itu tumbuh-tumbuhan langka yang dilindungi oleh undang-undang, tapi diperjualbelikan di sana. Itu diambil dari, waduh susah deh kalau orang nggak ngerti mah bisa jatuh gitu. Nah itu kalau tidak pernah gugur itu. Nah itu ada pohon yang kata Rasulullah daunnya nggak pernah rontok. Wa innaha mithlul muslim. Dan sesungguhnya itu ya sama dengan muslim. Ya, Rasulullah mengatakan muslim itu seperti pohon yang tidak pernah rontok daunnya. Fahadditsuni mahia. Coba beritahu aku, kata Rasulullah, apa itu? Siapa yang tahu? Nah, Rasulullah pernah nyoal itu ya kepada audiennya. Fawaqa'an nas fi syajaratil bawadi. Maka orang-orang mengira itu pohon yang ada di hutan. Ya. Qala Abdullah bin Umar, kata Abdullah bin Umar, wa waqa fi nafsi anna nakhlah. Tapi hatiku mengatakan yang dimaksud oleh Rasulullah adalah pohon korma. Pohon korma itu kan rontoknya susah kan? Sama dengan ini, sama dengan kelapa. Fastaya itu, tapi aku malu menyatakannya. Karena apa? Karena Ibnu Umar, Abdullah bin Umar waktu itu masih kecil. Dia ada di majlis. Ya, ketika Rasulullah menyebutkan itu, saya malu mengungkapkannya karena saya merasa tidak selevel dengan audien yang lain. Sumaqalu, kemudian mereka berkata, orang-orang yang hadir mengatakan, haddatsana mahia. Beritahukan kepada kami apa itu ya Rasulullah. Ya, Rasulullah kan bertanya, apa itu, siapa yang tahu ada pohon yang nggak pernah rontok? Nah, kata Abdullah bin Umar, orang-orang mengira itu pohon yang ada di hutan, tapi menurut aku itu adalah kurma. Ya, setelah mereka menyatakan ini dan itu, ini, mereka bertanya, ya Rasulullah apa? Beritahu dong, gitu kan. Rasulullah mengatakan, hiyan nakhlah. Dia adalah kurma. Maksudnya apa yang kita bisa tangkap dari hadis ini? Artinya sahabat itu merasa bangga kalau tebakannya sama gitu loh maksudnya. Sama berarti saya cukup cerdas gitu. Gitu maksudnya. Ya. Karena Umar juga pernah mengusulkan begini dan begitu, ayat kemudian turun. Waktu itu perempuan belum pakai jilbab. Sehingga mudah diganggu oleh orang lain. Waduh, andaikan ayat turun yang menyuruh kaum muslimin pakai jilbab. Ayat gak lama kemudian turun. Oh, tepat amat ya. Nah, begitu juga Umar waktu itu melihat kenyataan banyak orang ya sangat hobi minuman keras. Tapi begitu dia minum itu tadi, tiba waktu salat, omongannya dia ngelantur. Ada yang kebetulan jadi imam, yaitu Ali bin Abi Thalib.
ketika mengucapkan surat Al-Kafirun, yang mestinya ada la-nya nggak dipakai, yang mestinya nggak ada la dikasih la. Itu kan sangat kontras ya. Seperti contohnya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Nah, ini la-nya dibuang, a'budu ma ta'budun. Aku menyembah apa yang kamu sembah. Kan sudah berlawanan itu. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak beribadat, aku tidak mengibadati apa yang kalian ibadati. Lah kalau tidaknya ini dibuang gara-gara mabok, ini akan berbahaya. Aku mengibadati, loh kok begitu? Sama dengan dalam surat 9 ada ayat yang terbalik, yaitu menceritakan orang munafik dan orang fasik. Ya'muruna, karena biasanya ya'muruna bil ma'ruf. Biasanya kan ya'muru menyuruh yang ma'ruf, tapi di surat 9 itu terbalik, ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ini kalau nggak ngerti maknanya ini akan sesungguhnya orang munafik, Allah akan mengumpulkan orang munafik dan orang fasik di neraka jahanam. Mereka menyuruh yang ma'ruf kan gitu. Loh, nyuruh yang benar kok bisa ke neraka gitu. Menyuruh yang mungkar, melarang yang ma'ruf. Terbalik. Fakarihtu an atakalama wa sama Abu Bakrin wa Umar. Kenapa aku malu, kata kata Abdullah bin Umar. Ini anaknya Umar ya. Karena di sana ada Umar. Jadi Abdullah bin Umar ini mengatakan karena di sana ada Umar. Kalau kita kan nggak mungkin begitu. Di sana ada ayah, kan begitu kan? Nah, tapi demi profesional karena di sana ada Umar. Padahal Umar tuh bapaknya, kan dia cerita. Di sana ada ayahku. Nah, tapi dia nggak begitu ceritanya. Di sana ada Umar, ada Abu Bakar, senior. Jadi Abdullah bin Umar yang masih kecil ini malu. Falam malam yatakallama qala Nabi. Ternyata keduanya Abu Bakar dan Umar itu tidak menjawab. Ya. Jadi kalau Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabat senior ini tukang cerita, pasti akan banyak hadis-hadis dari mereka. Tapi sahabat-sahabat senior ini nggak banyak cerita. Ya memang misterius sih, seperti istri Rasulullah Khadijatul Kubra, ya, beliau menjadi pendamping Rasulullah, menjadi istrinya 25 tahun. Nggak ada ceritanya. Apa kayak yang dia ketahui, yang dia dengar itu ceritain ke kita supaya kita tahu. Itu kan? Apa manis dan deritanya menjadi istri Rasulullah, sampaikan ke kita. Ini nggak ada ceritanya. Berkata Khadijah, nggak pernah ada. Ada apa sebenarnya? Ini kita nggak tahu. Apa karena alasan itulah Rasulullah menikahi Aisyah yang cerewet? Ya, manfaatnya besar buat kita. Kalau Aisyah nggak cerewet, kita nggak tahu Rasulullah masuk ke toilet baca doa. Rasulullah kalau ke toilet, contohnya keluarnya begini, anunya begini, terus mandi junubnya begini, nggak bakal tahu. Ya, karena cerita dari Aisyah lah kita tahu. Oh begitu Rasulullah. Kehidupan dalam rumah tangga. Nah kita lanjutkan. Ma mana'aka an taqulaha, sehingga falama kharastu ma abi qultu, setelah aku keluar aku berkata pada ayahku yaitu Umar, ya abata, wahai ayahanda, waqafi nafsin nakhlah, saya juga tadi nembak kurma itu ayah, katanya. Ya, ketika keluar dia cerita pada Umar. Lalu Umar berkata, ma mana'aka an taqulaha, kenapa kamu nggak ngomong? Kalau tebakanmu benar, kenapa kamu nggak ngomong, nggak jawab? Lau kunta qultaha kana ahabba ilayya min kadza wa kadza. Saya kepengen Anda lah yang mengatakannya. Kata anaknya nih, betapa sopannya. Saya kira bapak yang akan ngomong. Ternyata anaknya lebih cerdas dari bapaknya. Tapi nggak serik ya.
Dia bangga itu kan. Oh, ternyata tebakan saya benar. Qala ma mana'ani ila anni lam araka wala Abu Bakrin takallamtuma fakarihtu. Saya tidak berani bicara karena saya melihat Anda, engkau ya ayah, dan Abu Bakar diem. Nah, betapa sopannya dari kecilnya sudah begitu. Jadi aku tidak menyatakannya. Hadis ini muttafaqun alaih. Ya. Yang kedua, man ata majlisa ilmin yajlisu haitsu yantahi ila majlis. Orang yang datang ke majlis ilmu, maka dia duduk ya sampai ke tempat atau sampai di tempat yang dia maui. Dari Abi Waqid Al-Laitsi, anna Rasulullah bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu. Suatu saat Rasulullah bermajlis bersama sahabat. Id aqbala nafarun salasa. Tiba-tiba datang 3 orang. Ya, 3 orang masuk. Fa aqbala isnani ila Rasulillah. Yang 2 menghadap Rasul. Ya, maksudnya datang ngaji ya. Ada 3 orang masuk ke dalam ruangan, 3 orang, yang 2 ngaji di depan Rasul. Wa dhahaba wahid, yang 1 pergi. Maksudnya menjauh itu, mengambil tempat jauh dengan Rasulullah. Falamma waqafa ala majlis Rasulullah sallama. Ketika keduanya sudah di hadapan Rasulullah, mereka pun salam. Fa amma ahaduma fara furjan fil halqah. Yang 1 dari 2 orang yang salam kepada Rasulullah melihat ada tempat kosong. Dia ngalih. Dia cari tempat kosong. Falamma faraga wa amma salis wa adbara zahiban. Adapun yang ketiga, ya. Yang ketiga tadi, orang ketiga, jauh, agak jauh, tidak terlihat di majlis. Falamma faraga Rasulullah, setelah majlis itu selesai, Rasulullah berkomentar, ala ukhbirukum anin nafrah an nafari salasa. Maukah aku beritahu kalian berita tentang 3 orang? Ya, 3 orang tadi yang datang. Artinya sikap 3 orang itu. Amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahu. Yang 1 ya minta perlindungan Allah. Jadi dia langsung duduk di hadapan Rasulullah. Maka oleh Allah pun dilindungi. Yo ya. Wa amal akhar fastahya. Adapun yang 1 yang sudah menghadap tadi 2, yang 1 kan nyingkir karena mencari peluang ya. Dia malu. Maka Allah pun menempatkan dia sebagai orang yang malu. Maksudnya dia mencari tempat yang tidak dilihat oleh Rasulullah. Mungkin di balik tiang itu kan. Siapa tahu dia tidur, jadi nggak ketahuan gitu kan. Tapi tetap hadir. Maka Allah pun akan memberikan hasilnya begitu katanya. Yang 1 lagi pergi gitu. Maka Allah pun berpaling daripadanya. Maksudnya bagaimana? Hadis ini menyampaikan pada kita tergantung niat. Meskipun di satu majlis, hasilnya tidak akan pernah sama. Ya, kalau orang menumpahkan energi 100%, maka Allah akan balas 100%. Tapi sebalik, saya sembari senderan, maka Allah juga nyender. Katanya gitu. Orang betul-betul pergilah, pokoknya asal anu aja, seketemunya. Maka Allah juga memberikan kesempatan seketemunya. Jadi semua itu tergantung niat. Maka itu saya katakan yang disebut dengan positive thinking. Jadi kita menghadapi problem apapun, kalau kita selalu positif, ya, maka insya Allah akan Allah beri jawaban yang positif. Jadi kita jangan menuduh orang. Gitu. Wah, kayaknya mau menjatuhkan saya. Datangin aja kalau dia datangin. Kan? Nah, ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Kalau kita positive thinking, dapatnya positif gitu. Tapi kalau kita sudah menghadapi dengan ketakutan, dengan sangkaan-sangkaan, maka sangkaan kita itu akan menjadi kenyataan. Nah, itu dalam kehidupan kita begitu. Nah, ini dicontohkan oleh Rasulullah. Satu lagi ya. Babut takhawul fil mau'idha wal ikhtisar fiha. Bab tentang jadwal
dalam memberi pengajaran serta ikhtisar. Ikhtisar itu jangan panjang-panjang. Dari Abdullah bin Mas'ud, qal inna Rasulullah kana yatakhawwalana bil mau'izah. Dari Abdullah diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah membuat jadwal memberikan pengajaran pada kami fil ayyam dalam beberapa hari. Karohiyata samah alaina, karena khawatir bosan. Ya, apa hadis yang bisa ditangkap dari pelajaran yang bisa ditangkap dari hadis ini? Wa fi riwayatin indaha min tariqin Mansur dari Abi Wa'il qala kana Abdullah yudzakkirun nas fi kulli khamsin, bahwa Abdullah selalu memberikan pengajian setiap setiap Khamis, hari Khamis ya. Setiap Kamis beliau. Faqala lahu rajul, ada seseorang yang berkata, "Ya Aba Abdurrahman, wahai Aba Abdurrahman," panggilan pada beliau, la wadattu annaka dzakartana kulla yaum." Kenapa enggak saben hari? Kok cuma seminggu sekali gitu ya? Nah, ini orang menegur Abdullah. Amma innau yamna'uni min dzalika inni akrahu an amal lakum wa inni atakhawalakum bil mau'izah. Saya khawatir kalian akan bosan. Nah, jadi singkatnya gitu. Jadi kita memang ini perlu keterampilan ya. Keterampilan ini hanya bisa kita miliki karena perjalanan waktu, pengalaman. Jadi kalau kita ingin menyampaikan pesan-pesan antara yang senior dengan junior, kalau yang senior ini belajar, terus belajar ngajar, nanti lama-lama dia terampil. Omongannya itu cepat diterima orang. Ya itu, yang menjadi laris manis itu pertama mudah dimengerti. Isi dari nasihat itu mudah dimengerti. Yang kedua mudah diamalkan. Yang ketiga mudah menyebabkan masuk surga. Tuh, materi yang cocok buat orang Indonesia itu. Mudah dimengerti, mudah diamalkan, mudah mengantarkan masuk surga. Apa amalan tuh yang begitu itu? Itu paling laris. Kemudian ada lagi datang dari Umar bin Khattab Amirul Mukminin bi isnadin sahih ana qala ayyatuhan nas la tabghadallah azza wa jalla ila ibadi. Suatu saat Amirul Mukminin Umar pidato, "Wahai saudara-saudara, janganlah kalian membuat Allah marah kepada hambanya." Ya, la tabghadallah azza wa jalla ila ibadi. Jangan membuat Allah marah kepada hambanya. Tiba-tiba beliau bicara begitu pada majlis, di suatu majlis. Maka yang datang berkata, "Kaifa dzalika?" Kenapa bisa begitu? Aslahakallah. Semoga Allah membuat Anda masalah. Dikiranya marah kan? Jangan membuat Allah marah kepada hambanya. Wahai Amirul Mukminin, kok kenapa begitu? Maksudnya apa itu? Nah, beliau menjawab, yajlisu ahadukum kasan. Salah seorang di antara kalian duduk, ya, kasan, kemudian dia cerita panjang lebar, dia memberikan banyak omongan, fayatulu 'alan nas, membuat orang itu jenuh, hatta yabghada ilaihi ma hum fihi, sehingga membuat mereka marah, yang hadir itu jadi marah. Wa yaqumu ahadum imaman, begitu juga salah seorang di antara kalian menjadi imam, fayatulu 'alan nas, bacaannya panjang, hatta yabghada ilaihim, udah panjang bacanya salah, nggak enak didengar. Wah, itu jadi sangat menderita makmumnya kan. Jadi dalam soal bacaan Quran ini Rasulullah pernah menegur Mu'adz sampai ditinggalkan oleh makmumnya karena bacaannya itu surat Al-Baqarah. Lalu orang ngadu pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kita sih demen sih dapat sholat berjemaah, tapi kalau bacaannya itu Ibnu Mas'ud itu panjang bener. Emang apa yang dibaca? Al-Baqarah."
waduh, dipanggil. Afatan nas, apa kamu akan membuat fitnah, ya Ibnu Mas'ud? Jadi singkatnya, berdasarkan pelajaran ini, Rasulullah menegur bacaan yang panjang. Tapi tidak pernah terdeteksi Rasulullah menegur bacaan yang ringan. Kependekan gitulah maksudnya. Oh kamu itu bacanya pendek amat, nggak pernah negur. Panjang ya. Ya maksudnya kalau panjang menjadi imam, kalau sendiri nggak ada masalah, nggak pernah ditegur ya Rasul. Karena Rasulullah sendiri kan sholat sampai kakinya bengkak, karena panjang. Kata yang ngikutin Rasulullah, saya kira, wah pasti ayat ini berhenti nih, bablas terus. Wah pasti ayat ini berhenti, bablas terus katanya, sampai surat Ali Imran. Waduh, saya baru ngalamin sholat di belakang Rasulullah panjangnya bukan main. Nah itu. Tapi kalau jadi imam ini, Rasulullah pernah menegur Ibnu Mas'ud, ya, karena bacanya panjang sehingga orang punya jadwal sendiri-sendiri, mereka akhirnya mufarakah, meninggalkan imam. Tuh. Fenomena ini disampaikan pada Rasulullah, Ibnu Mas'ud dipanggil. Apa kamu akan membuat fitnah, ya Ibnu Mas'ud? Bacalah yang mudah. Dan gitu. Wa yaqumu imaman fayatulu 'alan nas hatta yabghadu ilaihi ma hum fihi. Hadis riwayat Baihaqi dari jalan Abdullah bin Adi al-Khiyar, anna qala sami'tu Umar bin Khattab 'alal mimbar yaqul. Wa an Ubaid bin Umair an dakhala ala Aisyah faqad ma hadza Ubaid bin Umar. Qalat Umair bin na'am qalat ahdits innaka tajisu wa yujlasu ilaik. Bala ya ummal mu'minin. Qalat fa iyyaka wa imlalan nas wa taqnitihim. Nah, satu saat Ubaid bin Umair ini datang kepada Aisyah minta nasihat, ya. Jadi kita seperti kita ketahui, walaupun Rasulullah sudah tidak ada, para sahabat ini enggak semuanya selalu hadir di zaman Rasulullah. Mereka kadang-kadang berguru dengan Aisyah. Apa yang ingin mereka dapatkan dari Aisyah? Yaitu cerita-cerita di dalam rumah tangga. Ini kan nggak khas ya, milik Aisyah, nggak bisa dimiliki orang lain. Inilah. Satu saat Umar ini datang pada Aisyah, siapa kamu katanya? Saya Ubaid bin Umair. Apa Umar bin Qatadah? Iya Umar bin Qatadah. Oh berarti kamu imam. Kamu yang mimpin di majlis gitu kan? Iya benar katanya. Kamu yang mimpin kajian. Kata Aisyah, ini Umar bin Qatadah. Iya. Oh kamu berarti banyak pengikutnya. Iya saya. Nah, ada pesan Rasulullah, hati-hatilah dengan pengikutmu. Jangan buat mereka bosan. Katanya. Gitu pesan dari Aisyah. Iyyaka wa imlalan nas fataqnitihim. Hati-hatilah, jangan buat pengikutmu itu bosan serta putus asa. Nah, jadi ini titipan dari Aisyah yang beliau dengar dari Rasulullah. Buatlah audien ini gembira. Buatlah mereka punya harapan yang lebih. Nah, demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah. Waktunya sudah habis. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup ya? Nah, saya juga ingat pesan Aisyah ini supaya jangan bosen. Jadi jangan lama-lama. Semoga Allah menggandakan pahala kita. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah berkenan menghadiahi masa depan yang cerah buat anak cucu kita, membimbing mereka ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.